Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Anda menyaksikan Bincang hari ini bersama saya Risa Karmida. Kali ini dalam tema peran transmigrasi dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional. Dialog ini merupakan persembahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dan pemirsa, sebelum masuk dialog kita saksikan dulu video berikut ini mengenai perkembangan transmigrasi di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa program transmigrasi sejatinya merupakan program perpindahan penduduk secara sukarela ke daerah tujuan penempatan transmigrasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Di sana nantinya para peserta transmigrasi akan mendapatkan rumah serta lahan pekarangan dan lahan usaha untuk mengolah tanaman pangan. Nah, di DIY sendiri sejatinya program ini masih sangat diminati oleh para warga dan ini dibuktikan dengan minat para pendaftar di kabupaten dan kota yang masih tinggi. Namun perlu kita akui gaungnya sangat berkurang atau sudah surut ya. Maka bagaimanakah kebijakan serta penyelenggaraan transmigrasi sekarang ini dan juga mendatang terutama dalam kondisi pandemi di mana kita sangat-sangat membutuhkan ketahanan pangan. Nah, kita akan membahasnya dengan 3 narasumber saya saat ini yang sudah hadir. Saya akan sapa. Yang pertama dengan Bapak Insinyur Anto Pribadi, MMSI, Direktur Penataan dan Persebaran Penduduk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI. Selamat datang Pak Anto. Selamat sore, salam transmigrasi. Salam transmigrasi. Baik. Dan yang kedua saya sapa Bapak Arya Nugrahadi, STMN Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Halo Bapak. Halo Mbak Risa, selamat sore. Salam transmigrasi. Salam transmigrasi. Dan yang terakhir saya sapa Bapak Dr. Insinyur Hamidun Daim, MBA, Pakar Ketransmigrasian Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Halo Pak Hamidun, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transmigrasi. Salam transmigrasi, luar biasa. Saya juga ingin menyapa para audiens saya hari ini ya yang sudah hadir bersama kita dari Direktorat Jenderal PKP 2 Trans dan juga para jajaran kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian kabupaten kota,
serta para pejabat eselon 3 di lingkungan Disnaker Trans DIY. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan juga selamat mengikuti dialog kita tentunya ya. Ya baik, saat ini saya akan mulai dialog kita yang sangat menarik ini. Kalau kita bicara transmigrasi, ini sepertinya gaungnya sangat luar biasa di sekitar 20 tahun yang lalu begitu ya. Nah, namun saat ini memang sudah sangat menurun. Padahal sebenarnya pengembangan kawasan desa sangat tidak bisa dilepaskan dari peran transmigrasi, terutama juga yang sudah terbentuk sedari dulu begitu ya. Nah, dengan adanya desa baru ini kan nanti diharapkan akan memiliki andil terbentuknya 2 provinsi baru di Indonesia. Saya ingin ke Pak Hamidun terlebih dahulu dan ingin saya tanyakan adalah mengenai kebijakannya Pak Hamidun ya, tentang kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyikapi program ini. Bagaimana sebenarnya kebijakannya ke depan? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Reza, para narasumber yang lain, Pak Kadis, Pak Dir, dan para pemirsa Jogja TV yang berbahagia. Sebelum saya cerita tentang kebijakan transmigrasi ke depan, Mbak Reza, barangkali para pemirsa perlu ketahui kata-kata transmigrasi ini sudah terdengar bergaung sebelum kemerdekaan, bahkan bukan hanya 20 tahun yang lalu. Sebelum kemerdekaan tahun 1905 bahkan itu dimulai dengan adanya, namun namanya masih waktu itu kolonisasi. Kolonisasi ya, Bapak, oleh ya? penjajah Belanda ya. Dan terus berkembang sampai dengan proklamasi 45. Nah, sekarang ini kan masih dalam rangka 17-an. Ya. Perlu kita ingat beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, Bung Karno dalam salah satu pidatonya itu mengumandangkan bahwa mati hidup bangsa Indonesia adalah transmigrasi, karena penduduknya banyak, arealnya luas, butuh pangan yang banyak, dan perlu penataan persebaran penduduk yang timpang waktu itu. Itu tahun 1946 bulan Februari, jadi hanya beberapa bulan setelah merdeka. Dilanjutkan beberapa waktu kemudian, Bung Hatta pun demikian, bahwa di luar Jawa itu diperlukan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri, di mana di sana diperlukan tenaga kerja, Pak Kadis. Tenaga kerja. Nah, untuk itulah tenaga kerja di luar Pulau Jawa ini diperlukan, itu dikembangkan melalui program transmigrasi. Makanya beberapa tahun yang lalu juga kita Nakertran jadi satu kementeriannya. Terus berlanjut sampai dengan mulai tahun 50. Itulah resmi 1950 resmi kata-kata transmigrasi menjadi program pemerintah. Makanya itulah Hari Bakti Transmigrasi dimulai tahun 1950 dan berkembang terus. Seperti kita ketahui, puncak-puncaknya adalah zaman pemerintahan Pak Harto yang dengan prestasinya mendapatkan penghargaan dari WHO, FAO tentang ketahanan pangan, karena waktu itu tercapailah swasembada pangan. Waktu itu program transmigrasi dalam waktu 5 tahun 500.000 kepala keluarga yang ditata di sana, artinya ditempatkan di daerah transmigrasi. Prestasi yang dicapai melalui program transmigrasi seperti tadi disampaikan Mbak Reza, telah dibangun secara resmi lahir 1183 kurang lebih desa definitif yang berasal dari permukiman transmigrasi. Ada 380-an kota kecamatan yang lahir dari permukiman transmigrasi. Ada 104 kota kabupaten yang lahir dari permukiman transmigrasi, dan 2 kota provinsi yaitu Ibu Kota Kalimantan Utara dan Ibu Kota Sulawesi Barat adalah lokasi transmigrasi.
Itu semua adalah prestasi-prestasi di bidang ketransmigrasian. Nah, sekarang ini seperti kita ketahui setelah reformasi lahirlah Undang-Undang 29 yang merupakan perubahan Undang-Undang 15 tahun 97. Itu adalah mengantisipasi adanya otonomi daerah. Otonomi daerah sehingga transmigrasi penyelenggaranya diserahkan kepada daerah. Inisiatif daerah bukan inisiatif presiden seperti zaman Pak Harto. Di situ bedanya. Nah, ditambah lagi berkembang tahun 2014 lahir Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, di mana di sana disebutkan bahwa salah satu unsur pembentuk desa adalah transmigrasi gitu. Nah, dengan itu, dengan lahirnya Undang-Undang Desa, sekarang seluruh wilayah Indonesia telah dipetakan menjadi desa. Ada 774.953 desa. Jadi tidak ada wilayah yang kosong. Nah, di dalam Undang-Undang 29 ketransmigrasian juga disebutkan bahwa pada prinsipnya kawasan transmigrasi adalah kawasan pedesaan. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Transmigrasi tersebut, sekarang ini transmigrasi dibangun untuk mengisi ruang-ruang kosong di pedesaan, di kawasan desa. Sehingga disitulah kita berperan dalam mempercepat tumbuhnya desa menjadi mandiri. Nah, untuk itu penduduk di sana perlu ditata. Nah, jadi di dalam sekarang desa bisa itu dikatakan desa-desa sudah ada, tapi justru penduduknya yang belum ada, Iya. tapi desanya sudah ada. Jadi tidak ada daerah yang kosong begitu di Indonesia. betul, ya, sudah Mbak Reza. ada pemerintahan. Jadi di mana ada desa yang kurang berkembang atau belum optimal sumber daya alamnya, pemanfaatannya, bisa dipercepat dengan program transmigrasi, memberdayakan sumber daya alam dan menata persebaran penduduknya sehingga lebih optimal. Iya. Nah, kaitan dengan itu, Ya. di samping itu sesuai dengan tema, Ya. ya, transmigrasi itu bisa menunjang ketahanan pangan tadi. Karena seperti kita ketahui, kebutuhan energi dan pangan itu tidak akan berkurang di dunia. Bahkan sekarang ini yang namanya energi dan pangan bisa menjadi daya tawar satu bangsa, kan? Manakala dia menguasai energi, menguasai pangan, dan data lah tentunya, informasi pasti itu akan menguasai dunia. Nah, disinilah transmigrasi bisa mengambil peran untuk khususnya ketahanan pangan tadi. Ditambah lagi dengan seperti kita ketahui di Pulau Jawa ini dengan berkembangnya industri dan infrastruktur yang pesat, alih fungsi lahan yang tadinya produktif bisa beralih menjadi areal industri, bisa menjadi areal perumahan, sehingga itu akan bisa mengurangi jumlah produksi pangan. Ya, baik. Nah. Saya akan ke Pak Anto dulu, Bapak ya. Enggak. Maaf, nuwun sewu. Ini kan tadi menarik sekali, ada satu pernyataan dari Pak Hamidun yang menarik sekali, ketahanan pangan bahkan bisa menjadi posisi tawar suatu bangsa akan ditentukan dari sana, begitu ya. Nah, ini apa hubungannya ketahanan pangan dengan transmigrasi ini, seberapa besar perannya transmigrasi di sini? Silakan. Terima kasih Mbak Risa, Pak Kepala Dinas, Pak Hamidun, teman-teman sekalian. Seperti kita ketahui bahwa dalam hal mewujudkan ketahanan pangan itu pasti tidak lepas dari pola pertanian intensifikasi, diversifikasi maupun ekstensifikasi. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Hamidun bahwa alih fungsi di Pulau Jawa itu sudah terlalu tinggi, jadi bisa itu 100.000 hektar per tahun itu fungsi sawah bisa beralih ke fungsi yang lain. Fungsi tadi fungsi perumahan, untuk fungsi menjadi jalan tol, untuk industri dan sebagainya. Sehingga salah satu
salah satu pola yang memungkinkan di Indonesia dalam hal mendukung ketahanan pangan adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi sudah nggak mungkin di Pulau Jawa, itu larinya ke luar Pulau Jawa. Ada Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi dan seterusnya yang masih kepadatan penduduknya, disparitas penduduknya, kepadatan penduduknya masih relatif kecil. Sebenarnya luas sekali Indonesia ini. Luas ya, sekali, Pak, ya? betul. Kenapa sih di Pulau Jawa semua ya Pak ya? Nah, ketika kita bicara ekstensifikasi, pasti akan membuka lahan sawah, membuka lahan. Nah, lahannya disediakan di luar Jawa, tapi tenaga kerjanya, human capitalnya itu biasanya di luar Jawa itu kurang. Ketika kekurangan SDM, kekurangan human capital, maka daerah padat penduduk itu untuk mendukung program transmigrasi, mendukung program ketahanan pangan di lahan-lahan yang tadi dilakukan pola ekstensifikasi di luar Jawa. Mungkin itu Mbak pertanyaan dapat kami untuk sementara. Oke, baik, menarik sekali ya. Jadi sangat mendukung sekali memang berkaitan transmigrasi dengan ketahanan pangan karena di sana mereka akan diberikan lahan terutama ya Pak ya untuk mengolah pertanian dan tanaman pangan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang hari ini masih dengan tema kita peran transmigrasi dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional. Menarik sekali di sesi 1 tadi kita sudah membahas bagaimana peran transmigrasi yang ternyata sangat-sangat mendukung untuk terbentuknya desa-desa baru dan juga terutama adalah pemerataan penduduk di Indonesia. Nah, saya saat ini akan ke Pak Kadis ya, ke Pak Arya. Ini juga tadi sudah disampaikan dua hal yang menarik, bagaimana sebuah bangsa ini nanti akan ditentukan justru dari ketahanan pangannya. Dan juga tentang bagaimana tadi peran transmigrasi ini dalam mewujudkannya. Nah, begini Pak Kadis, jadi transmigrasi ini kan sebenarnya program yang dulu sangat terkenal begitu ya. Namun saat ini bagaimana supaya kita bisa meningkatkan minatnya karena sudah semakin redup, terutama juga biayanya kan tidak murah ya, walaupun ini semuanya disediakan oleh pemerintah, namun dananya sangat besar. Nah, untuk DIY sendiri bagaimana ini Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Risa, Pak Direktur, Pak Hamidun yang saya hormati. Tadi menambahkan menarik cerita ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamidun bagaimana proses transmigrasi itu mulai dari zaman kolonial sampai dengan saat ini. Tentu saja beberapa tadi yang beliau sampaikan bahwa memang telah terjadi perubahan paradigma. Paradigma berubah dari waktu itu berminat transmigrasi itu atas dasar memang top down kebijakan. Sampai dengan kita beralih kepada bagaimana akhirnya daerah, antar daerah mempunyai masing-masing posisi bagaimana berminat ataupun keikutsertaan dalam hal transmigrasi. Saya ingin melihat itu sebagai hal perubahan paradigma yang nantinya diharapkan memang hal-hal terkait dengan kami yang ada di daerah ini, mewakili teman-teman tentu saja yang ada di daerah, bagaimana pola memorandum readiness kriteria program itu bisa lebih awal untuk dilakukan sehingga pengenalan akan potensi melalui sektor transmigrasi itu juga bisa dikenalkan di daerah. Sehingga kan memang harapannya kalau kita bicara daerah istimewa Yogyakarta sendiri, saya ingin bicara data bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta terbentuk atas 3 lapangan usaha utama. Yang pertama adalah pertanian. Yang kedua adalah industri pengolahan dan yang ketiga adalah makan minum dan akomodasi yang ini sering kita sebut sebagai pariwisata begitu. Ya. Nah, dalam hal khusus pertanian itu adalah lapangan pekerjaan yang terbesar menyerap tenaga kerja. Nah, ini tentu saja ketika kita sampaikan bahwa
tadi dengan anggapan bahwa animo transmigrasi di daerah istimewa Yogyakarta itu memang betul cukup besar. Dan tadi disampaikan juga bahwa domain adalah terkait dengan pertanian, bahwa pertanian memang sampai dengan kondisi sekarang ini masih menjadi pilihan sebagian besar angkatan kerja yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini tentu saja bagaimana dari, kalau kita bicara supply and demand begitu, bagaimana sebetulnya yang tadi kami harapkan lebih kepada paradigma baru ini, bagaimana antar daerah ini memang lalu terjadi program untuk saling mengisi. Kami nanti di daerah sebagai daerah, misalkan sebagai daerah yang mengirim, tentu saja nanti kami berharap dari program yang ada di daerah yang menerima itu dapat difasilitasi dengan lebih baik, sehingga paradigma baru yang nantinya akan dibuat atau akan dilanjutkan ini memang lebih kepada lalu peminatan dan memang posisi tawar yang dari teman-teman yang berminat dari sektor transmigrasi sendiri. Sejauh ini cukup banyak peminat di daerah istimewa Yogyakarta, dan kalau saya diperkenankan berpromosi, insya Allah teman-teman yang dikirim menjadi transmigran dari daerah istimewa Yogyakarta adalah teman-teman yang mempunyai etos kerja yang cukup kuat, dan memang banyak yang telah berhasil melalui sektor transmigrasi ini. Seperti itu Mbak Risa. Iya, menarik sekali, Jogja memang istimewa ya Pak ya. Iya, tapi tidak bisa kita pungkiri akan selalu ada ekses negatif ya dari proses transmigrasi ini. Nah, saya ingin ke Pak Hamidun lagi Pak. Bagaimana caranya kita bisa meminimalisir Pak ekses negatif supaya program ini bisa berkesinambungan jangka panjang? Silakan. Baik Mbak Risa, pemirsa Jogja TV. Satu pembangunan pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita untuk dampak negatif selalu harus kita minimalisir, apalagi dalam jumlah yang massal ini. Dan perlu pemirsa ketahui, transmigrasi ini mulai masalah sosial, masalah ekonomi, masalah teknis ada di sana semua. Ini yang perlu kita. Namun biasa satu kegiatan yang walaupun kecil, kalau itu namanya masalah pasti lebih gaungnya lebih besar daripada keberhasilan tadi yang disampaikan Pak Kadis tadi. Bahkan perlu Bapak Ibu ketahui, banyak sekali para transmigran dari Jogja dan sekitarnya ini sudah banyak yang menjadi pejabat di daerah, baik DPRD bahkan sampai kepala daerah. Itu banyak yang dari Jogja dan sekitarnya. Namun itu nggak akan terekspos. Tapi kalau ada yang pulang balik kampung tidak kerasan di sana, ini memang gaungnya lebih kencang. Namun itulah resiko. Nah, ke depan, yang penting kan ke depan, Mbak, dari pengalaman yang perlu diantisipasi ke depan. Nanti Pak Anto dan kawan-kawan ini memang seperti kita ketahui, jumlah luas lahan di Indonesia ini kan nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang ya sekitar 1,9 juta kilometer persegi gitu. Tapi penduduknya yang nambah penduduknya terus ya, Pak, ya? Yang tiap tahun nambah, penggunaan lahan itu juga bertambah. Penduduk ini seperti kita tulis dengan meredupnya juga, seiring meredupnya keluarga berencana. Nah ini juga pertumbuhan penduduk kan seperti kita ketahui lajunya meningkat lagi, walaupun sekarang sudah mulai turun lagi dengan Pak Bupati bentuk menjabat kepala BKKBN sekarang. Sudah agak teratasi, pertumbuhannya agak bisa dihambat. Nah ini juga perlu diantisipasi Pak Anto sebagai Direktur Penataan Persebaran Penduduk ini, karena ditakutkan bonus demografi itu tidak bisa kita petik bonusnya nanti kalau enggak kita tata dengan baik. Nah untuk itulah konflik yang kita hadapi ke depan untuk dalam penyelenggaraan transmigrasi yang perlu diantisipasi adalah masalah lahan. Karena tadi berebut kepentingan, ditambah lagi sekarang kan pilkada tiap
5 tahun. Nah ini juga perlu diantisipasi. Nah untuk itu perlu dicari terobosan, memang transmigrasi menyesuaikan dengan itu, Pak. Kolaborasi antara masyarakat, pengusaha, dan para calon transmigran tersebut, sehingga ke depan transmigrasi mungkin tidak perlu tak hanya luas-luas lagi, dengan teknologi yang baik, optimalisasi teknologi sehingga produktivitasnya bisa tinggi, sehingga tidak perlu luas lahan yang per kakaknya seluas itu. Barangkali ini yang perlu diantisipasi. Untuk yang kedua, kita alhamdulillah bahwa di dalam undang-undang transmigrasi yang baru tidak membatasi presentasi perbandingan antara transmigran dari daerah asal dengan daerah penduduk setempat. Ini yang dulu sering menjadi dasar konflik, waktu lahan tidak jadi masalah. Dasar konflik ini karena apa? Karena permukiman transmigrasi waktu itu seolah-olah seperti eksklusif. Karena apa? Karena memang permukiman itu dibangun untuk nantinya dipersiapkan menjadi embrio desa. Nah, sedangkan sekarang seperti yang saya tadi sampaikan, Pak, kita membangun ruang-ruang kosong di desa yang sudah ada dengan melibatkan masyarakat desa itu sendiri yang tidak dibatasi persentasenya. Kalau dulu maksimal 30%, penduduk setempat mendatangi 70, bahkan yang paling banyak 20, 80. Sekarang itu tidak dibatasi, bisa 50-50, tergantung dari Pak Anto nanti yang daerah setempat yang ditata berapa. Kalau memang 50% atau 60%, Pak Anto nggak masalah, karena undang-undangnya sekarang memang membolehkan. Kalau zaman dulu memang undang-undangnya yang namanya APPDT, alokasi penduduk setempat daerah transmigrasi, itu paling banyak 30%. Nah, sekarang ini tidak ada batasan itu. Itulah antara lain untuk mengatasi tadi konflik-konflik. Terima kasih. Pak Anto, sebenarnya seperti apa sih kualifikasi dari calon peserta transmigrasi ini, juga mungkin ditunggu oleh pemirsa ya. Kita berharap lebih banyak lagi yang berminat begitu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kualifikasi calon transmigrasi itu pertama ditentukan dulu calon lokasi, kriteria calon lokasi transmigrasinya seperti apa, polanya seperti apa. Kalau di lokasi calon transmigrasi itu adalah tanaman pangan lahan kering, maka kriteria calon transmigran juga harus yang mempunyai mempunyai kompetensi di bidang lahan kering. Sebaliknya kalau di lokasi calon transmigrasi nanti ada pola perikanan, maka yang dikirim dari daerah asal adalah yang mempunyai kompetensi di bidang perikanan. Nah, tetapi berdasarkan aturan yang sudah ada, yang peraturan menteri, bahwa calon transmigrasi itu harus mempunyai persyaratan-persyaratan, yaitu diantaranya dia harus mempunyai kompetensi, mempunyai kualifikasi sebagai calon transmigran yang dibuktikan dengan lulus pelatihan. Jadi dilatih dia. Dilatih, kalau di Jogja ini bekerja sama dengan Balai Besar Latihan Masyarakat di Yogyakarta untuk pelatihannya. Kemudian calon transmigran itu berumur 18 tahun sampai dengan 48 tahun, karena dengan umur itu mereka itu pasti masih kuat tenaganya. Kalau terlalu muda juga nanti dia secara mental belum siap, kalau terlalu tua juga nanti dia ketika menggarap lahan sudah tidak daya kekuatannya berkurang. Harus sudah berkeluarga tidak? Tidak. Jadi persyaratan itu berkeluarga tapi dikecualikan. Dikecualikan itu ketika dia menjadi motivator. Jadi kalau kita mempunyai keahlian misalnya dokter atau bidan atau guru atau ustadz, dai, kemudian dan seterusnya, dia bisa tidak berkeluarga. Jadi menjadi motivator di calon lokasi transmigrasi. Kemudian calon transmigrasi harus juga
sehat jasmani rohani. Sehat jasmani itu ditentukan oleh kabupaten kota yang menyeleksi. Jadi seleksi itu ada di kabupaten kota. Calon transmigran itu diseleksi oleh panitia dari kabupaten kota, sehat jasmani rohani, kemudian lulus lulus pelatihannya, kemudian mempunyai niat untuk dia menggarap di lahan yang baru, diadu dengan fakta integritas, gitu ya. Fakta integritas. Semacam fakta integritas bahwa dia sanggup untuk menggarap lahannya, menggarap lahan gitu. Okay. Jadi dengan demikian calon transmigran itu juga betul-betul cocok nanti ketika dia menggarap lahannya di calon lokasi transmigrasi. Dan satu lagi ini yang sekarang ini sedang tren adalah calon transmigran yang milenial, Pak. Yang milenial. Ya. Justru dicari ya. Karena ke depan tadi sudah disinggung oleh Pak pembicara sebelumnya bahwa nanti lembaga-lembaga itu yang terkait akan menggarap program transmigrasi tadi. Ada perbankan, ada Bulog, ada lembaga-lembaga yang lain, sehingga ketika nanti calon transmigran harus punya pengetahuan paling tidak digital, literasinya. Oh, jadi itu alasannya supaya yang milenial begitu ya. Kita nanti akan masih lanjutkan lagi dialog kita, Bapak-bapak ya, dan juga Anda pemirsa. Kita akan kembali setelah berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan bincang hari ini dengan tema kita peran transmigrasi dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional. Dan kita tadi sudah berbincang selama 2 segmen mengenai bagaimana sebenarnya transmigrasi ini ke depannya. Peluangnya sangat bagus sekali, terutama untuk persebaran penduduk, dan juga ada masalah di Indonesia sebenarnya. Lahan yang tidak bertambah tapi penduduknya yang bertambah terus begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Anto ya mengenai kualifikasi calon peserta transmigrasi yang harus sehat, kemudian juga punya fakta integritasnya yang dibuktikan ya, harus nanti jangan-jangan baru berapa lama minta kembali begitu, tidak bisa seperti itu juga ya, karena sudah ada yang dikeluarkan oleh pemerintah, lahan dan sebagainya. Nah, saya ingin ke Pak Kadis lagi nih ya Pak. Dari kualifikasi tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya bagaimana kesiapan dari pemerintah DIY ya, kabupaten dan kota juga untuk mempersiapkan para peserta nih, calon untuk yang dikirim ke daerah tujuan transmigrasi nanti, silakan. Baik Mbak Risa, Bapak dan Ibu yang kami hormati pemirsa Jogja TV. Kalau kita bicara mulai dari jumlah angkatan kerja kita, angkatan kerja DIY sekitar 2,2 juta orang, dan yang terserap terserap untuk bekerja di lapangan pekerjaan adalah 2,1 sekian, menyisakan sekitar 69.000 orang yang memang kalau di dalam hal ketenaga kerjaan kita istilahkan dengan pengangguran seperti itu. Di sisi lain ketika tadi disampaikan bahwa tren pertumbuhan penduduk selalu naik, jumlah angkatan kerja naik. Kalau bicara khususnya daerah istimewa Yogyakarta, wilayah kita ini dari total keseluruhan 5 kabupaten kota, untuk wilayah utara ini adalah wilayah konservasi, yang tentu saja untuk dalam hal konteks tata ruang budidaya ini terbatas. Demikian juga ketika kita bicara bahwa daerah Gunung Kidul dengan adanya penetapan menjadi Geopark Gunung Sewu juga menjadi wilayah lindung terkait dengan pemanfaatannya. Tentu saja dalam hal kesiapan, dalam hal ini transmigrasi menjadi salah satu bagian dari prioritas
yang memang bagaimana untuk kita bisa dorong nantinya sinergi dengan program dari Kementerian PDT. Dalam hal ini tentu saja ketika tadi disampaikan oleh Pak Hamidun bahwa pasti ke depan akan terjadi transfer of paradigm gitu ya. Jadi peralihan dari paradigma. Kalau yang lalu adalah lebih kepada masif kemudian ekstensif begitu, lebih kepada spesialis dan intensif begitu. Nah, tentu saja ketika dalam hal ini kita melihat potensi daerah istimewa Yogyakarta, kota pelajar, kota pendidikan, tentu saja kita memiliki cukup banyak sumber daya manusia untuk terkait mengakses program-program tersebut. Hanya memang kami ingin ataupun nanti ke depan lebih kami memperoleh informasi adalah bagaimana potensi-potensi kewilayahan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto, bagaimana lokasi itu kita bisa nanti dengan bersama-sama dengan teman-teman kabupaten itu melihat. Karena tentu saja ketika tadi dibicarakan generasi milenial, generasi milenial ini pemilih sekali. Bagaimana dia mempunyai kebebasan memilih. Kemudian generasi milenial memang cenderung generasi yang ingin mencoba out of the box. Bagaimana semangat milenial ini dan semangat pengembangan paradigma baru transmigrasi ini menjadi sebuah entitas baru yang itu nanti kita bisa lakukan atau kembangkan bersama-sama. Nah ini yang mungkin bisa kami sampaikan, Mbak Risa. Baik, terima kasih Pak Arya. Saat ini kita membuka kesempatan bagi para penanya, bagi audiens yang ada di sini saat ini. Silakan kami buka untuk penanya. Jim, mohon izin. Ya, silakan berdiri Ibu dan disebutkan namanya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih dari Kabupaten Sleman. Mau menanyakan Bapak narasumber yang saya hormati, kaitan dengan ketahanan pangan. Ini setiap tahun program transmigrasi memberangkatkan transmigran ya dari DIY. Setiap tahunnya idealnya berapa yang harus dikirim? Begitu, matur nuwun. Ya, baik, langsung dijawab dulu, silahkan. Pak Anto ya. Terima silahkan. kasih Bu Asti dari Sleman. Ya. Kalau kita bicara idealnya berapa gitu, asumsinya begini, penduduk Indonesia ini setiap tahun rata-rata pertambahannya kira-kira 3,5 juta. Kira-kira 3,5 juta. Nah 3,5 juta itu setiap tahun satu orang itu asumsinya rata-rata makan 125 kg beras. Gantikan. Jadi setiap tahun kira-kira butuh berapa itu? 440.000 kilogram beras. Per tahun ya. Nah, ya. 400. Nah, 450 itu bisa dihasilkan dari berapa hektar? Ternyata kira-kira dari 440 kalau 2 kali panen setiap tahun, kemudian 1 panen 4 ton lah, kira-kira itu membutuhkan ya 80.000 hektar. Transmigran itu dikasihkan 2 hektar per kakak. Nah, rata-rata cuma 1 hektar yang asumnya 1 hektar untuk tadi sawah tadi untuk ketahanan pangan lah, untuk ketahanan pangan itu sebenarnya bukan hanya padi, tapi karena Indonesia makanan pokok padi maka rata-rata padi. Nah kira-kira tadi, jadi kira-kira setahun itu idealnya 80.000 kepala keluarga diberangkatkan. Nah, 80.000 kepala keluarga diberangkatkan untuk dia membuka lahan 80.000 hektar di luar. Itu ketemu angka 3,5 juta tadi tiap pertumbuhan, tiap penambahan per tahun akan ketemu. Nah ini sebetulnya kalau anggaran memenuhi itu bisa. Dulu tahun tadi disebutkan oleh Pak Hamidun
pernah Repelita 4 itu, Repelita 4 itu 84 sampai tahun 88 itu sudah 750.000 KK dikirim. 750.000. Kalau sekarang 80 kira-kira 80.000 KK per tahun kan sebetulnya tidak susah lah gitulah kira-kira. Mungkin itu jawaban saya Bu ya tadi untuk memenuhi pertambahan penduduk kira yang 3,5 juta itu. Makasih Bu. Iya, baik. Ternyata ketemu angkanya 80.000 setahun ya. Silakan penanya selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Aris dari Nakertran Kabupaten Bantul. Bapak narasumber yang kami hormati, ada satu pertanyaan dari kami. Yang pertama yaitu kita ingat bersama bahwa saat tahun 1980-an itu kalau nggak salah kita Indonesia, negara kita adalah swasembada pangan. Namun demikian, berkembangnya waktu, mengapa saat ini sampai kita import. Dalam hal ini, yang kami tanyakan apakah ada kontribusi kegiatan transmigrasi itu ketika saat kita swasembada pangan. Jadi kami persingkat kembali bahwa pelaksanaan transmigrasi apakah mempunyai kontribusi terhadap swasembada pangan. Baik. Terima kasih. Cukup ditangkap pertanyaannya. Terima kasih Bapak Aris. Monggo silakan mungkin. Baik, nyambung pertanyaan tadi dengan Ibu Asih ya Pak Aris. Jadi kita tadi disinggung juga oleh Pak Hamidun bahwa tahun 84 pernah Presiden Soeharto waktu itu mendapat anugerah dari FAO bahwa kita swasembada pangan, kemudian bisa mengirim berapa ribu ton gitu ke Afrika gitu ya waktu itu. Nah tapi sebetulnya ketika kita swasembada pangan juga ada impor juga, karena impor itu tidak lepas dari pergaulan dunia lah kira-kira gitulah. Tapi intinya ketika itu kita memang faktanya mendapat penghargaan lah dari Badan Dunia Pangan. Kemudian kalau ditanya kontribusi, tadi saya sudah menyinggung tadi kalau pertanyaannya tadi Ibu Asih tadi berapa butuhnya transmigran. Nah, transmigrasi sudah ada sejak tahun 1905 yang dulu namanya kolonisasi lah disebutkan. Kolonisasi, kalau dulu itu kalau kolonisasi itu lebih ke arah bagaimana mendapatkan tenaga kerja murah gitu. Kalau sekarang kan dengan perkembangan itu kan berbeda lah. Sampai dengan tahun 2019 lah kira-kira gitu, itu sudah kira-kira dikirim transmigran 2,2 juta KK. 2,2 juta KK ini kalau satu KK dapat 2 hektar, itu kan kira-kira 4,4 hektar. Taruhlah 4,4 juta hektar. Nah taruhlah berdasarkan data itu yang digunakan untuk tanaman pangan sawah itu kira-kira 3,6 juta hektar. 3,6 juta hektar itu dapat menghasilkan per tahun adalah gabah kira-kira 13-an juta gabah kering giling, atau kalau berasnya kira-kira 9,1 juta ton beras. 9,1 juta ton beras. Kebutuhan nasional itu berdasarkan data BPS itu 32 juta 500 ton beras. Jadi kebutuhan nasional 32 juta ribu ton beras, transmigrasi tadi dengan 3,6 juta lahan dibuka menghasilkan 9,1 juta beras.
Jadi kontribusinya kira-kira 27%. Jadi dengan adanya transmigrasi tadi bisa memberi makan kita itu sekitar 28%. Kalau penduduk Indonesia 260 juta, berarti sebenarnya transmigrasi sudah memberi konsumsi 73 juta. Jadi kalau program transmigrasi tanpa program transmigrasi, maka perwujudan untuk menuju ketahanan pangan pastilah akan lambat gitu. Kira-kira kontribusinya ya. Oke, baik. Ya baik, penjelasannya cukup menjawab ya, ternyata sangat berkontribusi bahkan mencapai 27%. Kita masih akan lanjutkan lagi di sesi terakhir nanti, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Baik, tiba di sesi akhir bincang hari ini masih dengan tema kita seputar transmigrasi yang ternyata sangat penting sekali untuk mendukung ketahanan pangan yang sangat kita butuhkan saat ini. Nah, kita masih memberi kesempatan pada audiens ya yang hadir saat ini untuk bertanya. Silahkan, satu saja terakhir, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang kami hormati. Saya Lucy dari Naker Kota Jogja. Ini kami tergelitik dengan tema yang disampaikan hari ini, tapi kami juga sebenarnya juga agak mengalami kesulitan juga sih sebenarnya menghadapi semakin berkembangnya kondisi saat ini kaum milenial, apalagi di Kota Jogja ini kan lebih masyarakatnya lebih kritis, mereka kaum milenial, sehingga kami ini juga harus lebih tepat untuk menyampaikan atau istilahnya menjual sebenarnya untuk lokasi transmigrasi. Yang jadi pertanyaan kami itu sebenarnya bagaimana sebenarnya kriteria untuk menentukan lokasi transmigrasi yang memiliki daya saing, karena sekarang ini kita harus memiliki daya jual, kita harus memiliki daya saing, tidak hanya SDM tapi memilih lokasi itu yang memiliki daya saing itu seperti apa, itu mohon mungkin bisa kami jelaskan sehingga kami juga mudah untuk bisa menyampaikan ke masyarakat lebih jelas lagi dalam kami juga menjual lokasi-lokasi, karena mereka masyarakat juga pokoknya ada yang identik aku kalau tidak Sumatera tidak mau kan gitu, sehingga perlu kami juga lebih leluasa ataupun menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kriteria untuk jika mereka itu merasa nyaman ataupun tertarik untuk ikut transmigrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Lucy ya dari Naker Trans Jogja. Menarik sekali pertanyaannya supaya lebih menarik dan meyakinkan bagi calon peserta. Monggo silakan dijawab Pak Hamidun ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Ini indah seperti tadi disinggung oleh Pak Kadis bahwa perubahan paradigma. Saya cerita kalau zaman dulu lagi transmigrasi itu ya apa adanya. Di sana sudah disiapkan pola tanaman pangan. Nanti dari Kota Jogja mau berangkat pada saat di sana sudah siap, ya sudah ke situ. Gitu. Dapatnya tanaman pangan dan mungkin ke daerah Lampung misalnya. Pada bulan berikutnya ada lokasi lain yang siap, ternyata di sana tanaman pola pir waktu perkebunan. Kebetulan yang siap dari Bantul. Nah, dia dapatnya ke situ. Itu zaman dulu. Nah, sekarang ini untuk menentukan lokasi tersebut apa yang akan dikembangkan itu sudah ditentukan komoditas unggulannya yang akan dikembangkan di sana. Itu yang nanti akan dijual. Seperti tadi telah diuraikan panjang lebar oleh Pak Anto tadi bahwa untuk pengembangan tanaman pangan ke depan Presiden juga sudah menetapkan ditunjuk Kalimantan Tengah dulu. Jadi manakala nanti ke depan ini ingin ikut program pengembangan tanaman pangan untuk dalam rangka ketahanan pangan ini pasti ke Kalimantan Tengah tersebut. Gitu. Karena ya seperti kita ketahui, kita syukuri bersama bahwa
wilayah kita Indonesia jamrut Katulistiwa, apa saja bisa tumbuh, di mana saja bisa tumbuh. Nah, ke depan ini kita sudah menerapkan pola-pola itu, dan untuk informasi para pemirsa sekalian bahwa kami di transmigrasi itu, khususnya di ketransmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah membuat namanya SIPUKAT, Sistem Informasi Terpadu Kawasan Transmigrasi, yang bisa diakses oleh semua pihak, di mana di situ bisa dilihat kawasan ini, kawasan transmigrasi A, potensinya apa, akan dikembangkan apa. Jadi bisa memilih. Nah, itu untuk menginikan ke depan. Yang kedua, para calon transmigran juga sekarang antar pemerintah daerah difasilitasi kerjasama. Boleh memilih. Boleh memilih, misalnya nanti difasilitasi oleh Pak Kadis Provinsi dari Bantul, pengen kerjasama dengan Sulawesi Barat. Dari Kota Yogyakarta pengen kerjasama dengan Bulungan, Kalimantan Utara, misalnya. Jadi sekarang kerjasama antar daerah difasilitasi oleh kementerian untuk itu, gitu ya. Karena kita berharap para transmigran milenial nanti itu harapannya kalau nanti dilatih tadi disampaikan Pak Anto, dipersiapkan dengan baik sesuai dengan potensi kawasan trans yang ada, transmigrasi ini bisa jadi profesi lah, gitu. Profesi, sehingga minat para generasi muda nantinya pengen jadi transmigran, tidak alergi lagi Mbak Reza untuk jadi. Alangkah indahnya nih kalau bisa jadi profesi, karena banyak transmigran teladan yang berhasil. Setiap tahun kita mengadakan penilaian transmigran teladan tingkat nasional. Itu mereka banyak, kalau tahun 2012 itu kebetulan petani tanaman pangan yang jadi juara nasionalnya. Berasal kebetulan dari daerah saya sendiri, dari Jepara waktu itu. Yang semula dia tukang ngojek. Tapi berikutnya adalah ada yang petani lada. Ada yang petani kopi. Jadi tidak selalu, tapi dia memilih usaha itu dengan tepat, sesuai dengan bisa memanfaatkan potensi kawasan yang ada di Kementerian tersebut. Itulah daya tarik nanti untuk meningkatkan, dan pendapatannya Pak Kadis jauh di atas kepala dinas pasti. Jauh di atas direktur per tahun itu. Nah, ini yang harus diungkap ya supaya jangan. Mungkin setelah ini malah minat transmigrasi. Iya, itulah gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi profesi tadi, sehingga bisa dengan yang sesuai dengan definisi tadi sampaikan Pak Anto, secara sukarela menjadi transmigran itu bisa tercapai. Saya rasa itu. Iya, ini yang perlu semakin kita beritakan lagi ya tentang keberhasilannya. Jangan ada dusta di antara kita tadi. Antara dinas Jogja dengan dinas Sulawesi Barat misalnya, atau dengan Kalimantan Utara tadi. Itu sesuai dengan kebutuhan. Sana butuh tenaga petani tanaman pangan, sini siap menyediakan tanaman pangan. Pak Anto siap melatih apa yang dibutuhkan. Yang jelas tanaman pangan sesuai dengan permintaan Presiden adalah dengan cara ke depan ini pertanian modern dengan mekanisasi. Itu yang harus disiapkan Pak Anto. Iya. Terima kasih Pak Reza. Demikian jawabannya, dan saya mau ke Pak Arya lagi, ini menarik sekali ya. Yang ingin saya tanyakan, ini menjadi tantangan kita bersama ya. Kalau tadi dari Nakes Transmegrasi ternyata punya tantangan untuk menarik calon. Nah, tadi yang disampaikan adalah yang diutamakan sebenarnya peserta dari usia milenial ya Pak ya. Nah, ini kan tantangan juga untuk menarik anak-anak muda supaya mau pindah memulai sesuatu yang baru yang berhubungan dengan pertanian begitu atau perkebunan. Sementara mereka sekarang lebih ke digital. Padahal kebutuhan kita nanti selain bertani juga paham digital. Wah, bagaimana ini menariknya Pak? Silakan. Baik, matur nuwun Bu Lucy tadi ya dari kota. Iya. Karena tentu saja kalau dalam kita melihat generasi 4.0, generasi milenial ini, saya selalu mencoba mengamati mereka
literasinya cukup baik. Kalau bahasa sekarang itu mereka itu kepo. Mereka itu kepo. Dan mereka mulai mempunyai keberanian-keberanian untuk baik itu mengakses informasi, mencoba sesuatu yang tidak biasa di antara mereka, dan mereka punya confidence yang sangat tinggi. Dan yang perlu dicatat, pertumbuhan semangat nasionalisme generasi milenial lebih baik karena literasi mereka lebih baik. Nah, sehingga mereka paham apa itu Sabang sampai Merauke. Mungkin generasi kita tidak sebaik generasi milenial sekarang ini, sehingga saya lebih mempunyai kecenderungan positif dalam hal ini. Tinggal bagaimana nanti lintas kewenangan ini Bapak, paradigma terjadi perubahan, kemudian informasi, sehingga mereka juga bisa mengakses itu sebagai literasi. Tinggal nanti ada kerjasama daerah penerima, kemudian daerah pengirim, dan nantinya yang kita memintakan fasilitasi untuk kita lakukan mediasi ini. Sehingga kalau itu bisa tertuang dalam memorandum program yang kita bisa sepakati dengan betul-betul sampai dengan proses nanti penyiapan untuk keberangkatan, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Hamidun juga sudah dipaparkan data-datanya oleh Pak Anto tadi. Saya pikir Jogja cukup banyak yang bisa berminat ataupun nantinya berpartisipasi dalam program ini. Saya rasa seperti itu. Iya, menarik sekali. Kita optimis tentu ya ke depannya, karena memang ini kebutuhan yang sudah tidak terelakkan lagi untuk ketahanan pangan kita dan persebaran penduduk. Nah, tadi di awal sekali saya ingat Pak Hamidun menyatakan satu hal yang sangat menarik, yaitu tentang presiden pertama kita, Pak Karno begitu ya, yang tadi sempat menyatakan ya bahwa soal transmigrasi itu hidup matinya bangsa begitu ya Pak Anto. Setujukah dengan Pak Hamidun juga ini, kalau seandainya mungkin transmigrasi itu dulu tidak dilakukan bahkan sejak 1905, apakah mungkin pembangunan kita bisa sampai sekarang ini ya Pak Anto ya? Ya baik, tadi proklamator kita pada tahun 1964 atau 56 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa transmigrasi adalah soal mati hidup bangsa. Jadi secara tersirat sebetulnya Presiden Soekarno, presiden pertama kita itu sudah menyatakan bahwa transmigrasi ini adalah keunggulan mutlak, absolute advantage, ketika bangsa ini menghadapi tantangan darurat pangan, dan pasti di dalamnya ada darurat pangan. Jadi sudah apa? Perlu sak durunge winarah lah kira-kira gitu. Kemudian tadi sudah kami sampaikan sebetulnya bahwa kalau tidak ada transmigrasi berarti tadi yang pertama akan memperlambat perwujudan ketahanan pangan. Karena tadi sudah ada kontribusi lah transmigrasi ketahanan pangan. Kemudian juga akan memperlambat dalam hal kalau ada transmigrasi adalah pemerataan pembangunan dan memperlambat pengembangan wilayah. Seperti disampaikan tadi bahwa karena transmigrasi maka ada 2 provinsi baru sudah diwujudkan, ada 104 kabupaten yang diwujudkan. Jadi kalau tanpa transmigrasi kira-kira pemerintah negara kita itu sebetulnya ya sangat disayangkan lah, sangat disayangkan kalau nggak ada program transmigrasi. Apalagi ke depan. Jadi kalau kita berbicara transmigrasi sebetulnya dulu tahun kalau kita belajar ekonomi ya, dari seorang ahli ekonomi dari Inggris namanya, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, Robert Malthus itu ya. Tahun 1798 dia sudah mengatakan bahwa pertumbuhan manusia itu adalah merupakan deret ukur, pertumbuhan pangan adalah deret hitung. Suatu ketika pasti ada titik di mana orang kekurangan pangan. Itu sudah pasti itu. Itu tahun 220 tahun yang lalu itu berarti sudah diramalkan oleh Robert Malthus itu.
Nah, sekarang Indonesia itu dianugerahi oleh Allah bahwa ada lokasi-lokasi yang jarang penduduknya, tapi sumber daya alamnya yang begitu hebat. Di satu sisi banyak human capital, banyak sumber daya orangnya, tapi sumber daya alamnya tidak mendukung. Ya. Nah, sehingga program transmigrasi itu program yang sangat cocok di Indonesia. Tadi kami kembali pada absolute advantage, keunggulan mutlak ketika bangsa ini akan menuntaskan dalam darurat kependudukan tadi. Suatu negara lainnya itu kalau ada tantangan itu dia akan mengatasinya dengan keunggulan mutlak masing-masing. Ya. Di Singapura ada dia menambah reklamasi pantai. Di negara-negara lain, kenapa Indonesia ini dengan sudah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala begitu luas, begitu yang sudah tadi dicanangkan oleh Pak Soekarno bahwa transmigrasi adalah hidup mati, kenapa itu tidak kita manfaatkan? Bisa dikatakan yang paling cocok untuk Indonesia sebenarnya adalah transmigrasi ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, terima kasih sekali atas dialognya yang sangat berguna, insightful sekali untuk kita tentang transmigrasi yang sebenarnya tidak pernah berhenti ya dari dulu ya, sejak 1905 ganti pemerintah tidak pernah berhenti. Namun yang perlu kita lakukan sekarang adalah menggaungkannya kembali supaya kita bisa mendapatkan sisi-sisi positifnya untuk pemerataan penduduk dan juga demi ketahanan pangan nasional. Terima kasih kepada Bapak-bapak narasumber dan juga para tamu undangan. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dialog ini. Saya Risa Karmida undur diri. Salam transmigrasi dan salam Indonesia.